Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, berbahagia karena Yesus Kristus. Dan saya berdoa biar setiap kita berbahagia di dalam kehidupan ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian Tuhan. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh manusia, mau kaya ataupun miskin, mau tua ataupun muda, mau sehat ataupun sakit, mau susah ataupun senang, semua manusia mencari yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan tidak dijamin dari harta benda. Kebahagiaan tidak dijamin dari popularitas. Kebahagiaan tidak dijamin dari rupa ataupun penampilan seseorang. Berapa banyak orang punya harta benda tapi hidupnya tidak berbahagia, bahkan mengakhiri hidupnya. Berapa banyak orang popularitasnya sangat bagus, terkenal, dikenal banyak orang, tapi mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Berapa banyak orang secara rupa begitu menarik, begitu cantik, begitu tampan, tapi itu pun tidak berbahagia. Saudara, kata berbahagia ini sangat penting. Sangat penting. Bahkan ini dicari oleh banyak orang. Dan saya berharap saudara yang mendengarkan ini, saudara adalah orang yang berbahagia. Saudara adalah orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini. Dan tahukah saudara, kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara, jelas dikatakan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang yang melekat kepada Yesus, orang yang tinggal di dalam Yesus, orang itu berbahagia. Saat kita bangun, kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kita ini kira-kira akan menjalani hari seperti apa? Kita bangun, terus sepanjang hari itu kita menjalani hari seperti apa? Kita yang memilih. Apakah kita mau berbahagia atau mau menangis seharian? Setiap kita berkehendak tentunya supaya kita berbahagia. Kebutuhan untuk hidup berbahagia itu sangat tinggi di dalam kehidupan manusia. Salah satu faktor supaya saudara dan saya bisa memilih hidup berbahagia ialah pilihan hidup yang kita ambil dalam kehidupan
di dalam menjalani proses-proses kehidupan. Amsal 3 ayat 18 sudah kita baca. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Berbahagia itu terjadi hanya karena kita berpegang dan mempermuliakan nama Tuhan. Orang yang berpegang kepada Tuhan, orang itu juga mempermuliakan Tuhan. Kebahagiaan itu mutlak. Itu pemberian Tuhan bagi siapa yang mencari Tuhan, bagi siapa yang melekat kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, kebahagiaan itu adalah pemberian Tuhan bagi siapa saja yang mencari Tuhan dan yang melekat kepadanya. Kebahagiaan tidak pernah dapat dibangun di atas kekerasan hati. Kebahagiaan itu juga tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu hanya dapat diperoleh jika kita melekat kepada Tuhan, kita setia kepadanya, dan kita taat kepada firman Tuhan yang berkuasa serta penuh dengan otoritas. Bahagia itu sebenarnya adalah pilihan kita. Apakah kita memilih melekat kepada Tuhan atau kita memilih memisahkan diri dari pokok itu? Saudara, siapa yang taat kepada firman Tuhan, ia akan menikmati kebahagiaan itu. Sebab dikatakan, berbahagialah menurut jalan Tuhan. Lakukanlah kebaikan setiap hari, maka hidup kita akan bahagia seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara akhir-akhir ini lagi sedih. Mungkin Anda lagi kecewa. Mungkin Anda lagi marah besar. Dan sepertinya semua hari-hari yang saudara jalani kayaknya tidak mendukung saudara. Kayaknya semua hasilnya sangat buruk. Anda sangat sedih. Saya tidak tahu apakah saudara lagi stres, lagi depresi, atau mungkin ada di antara saudara lagi berpikir yang aneh-aneh untuk mengakhiri hidup atau apapun itu. Saudara, yang saudara butuhkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Untuk itu saudara coba renungkan baik-baik. Kapan terakhir saudara berseru kepada Tuhan? Kapan saudara berdoa kepada Tuhan? Kapan terakhir saudara mencari wajah Tuhan? Kapan terakhir saudara membaca firman-Nya, bersekutu dengan Dia, menyembah Dia? Kapan terakhir saudara? Kalau saudara sudah lama meninggalkan itu, maka sebagai hamba Tuhan saya mendorong saudara, kembali saudara. Cari Tuhan, sembah Tuhan, melekat kepada Tuhan. Baca firman-Nya, worship Him, sembah Tuhan. Maka percayalah saudara, saudara dan saya akan mengalami, akan menerima sebuah kebahagiaan yang sejati. Saudara akan disebut berbahagia, saudara akan disebut beruntung sebab Anda melekat kepada Tuhan. Untuk itu, mari gerakkan langkah kaki saudara untuk kembali kepada Tuhan. Dia tidak pernah menolak saudara, Dia tidak pernah membuang saudara. Dia justru sedang menunggu saudara dan saya untuk kita kembali kepadanya, untuk kita boleh melekat kepadanya, untuk kita boleh bersekutu padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Sungguh kami berbahagia sebab Tuhan yang kami sembah, Raja yang kami sembah, Dia bertata di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami harus melekat kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan mencintai firman-Nya. Dan kami percaya berkat kebahagiaan,
berkat sukacita itu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.